Bab 59 Jawaban Sofika untuk Faras. Faras tersenyum senang. Kamu mau menerimanya? Sofika menatap Faras tajam. Kamu kan yang menghasut Ririn, hingga dia beranggapan aku ingin merebut alih darinya. Tanya Sofika ingin kepastian. Faras terkekeh. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya bukan menghasut, kalian memang ada sesuatu kan? Dengan penuh nada ejekan. Kamu sungguh keterlaluan Faras. Sofika berkata dengan nada sinis dan penuh kemarahan. Vika sayang, dengarlah. Semuanya sebenarnya sangat mudah andai kamu mau mengikuti mauku, ujar Faras. Dia menatap kagum Sofika yang menurutnya semakin cantik dan segar saja. Sofika mendengus sebal. Dasar sinting, cibirnya. Dengar, jika kamu menolak maka hubungan Ririn dengan Ali akan berakhir. Dan kamu penyebabnya, Ririn dan keluarganya akan menyalahkanmu, ucap Faras dengan penuh intimidasi. Sofika mulai goyah. Bagaimanapun sebagai seorang wanita, setangguh apapun dan sekuat apapun tetap saja, dia lebih menggunakan perasaan ketimbang logikanya. Dan perasaan lembutnya sebagai seorang wanita membuatnya gelisah. Dia tak mau dicap pelakor, dan hal itu benar-benar mengganggu perasaannya. Faras yang melihat kegelisahan yang sangat jelas dari raut wajah Sofika tersenyum senang. Dia merasa berhasil mengintimidasi dan memengaruhi Sofika. Satu lagi, aku menekan Haidar. Dengan memintanya membayar hutang semua biaya pengobatan ayahnya dulu dengan menikahimu sementara. Jika dia tak berhasil menjadi suamimu, maka dia harus melunasinya atau masuk penjara jika tak mampu, lanjut Faras, yang membuat Sofika terkejut luar biasa. Kamu sungguh gila dan jahat, hardik Sofika, dengan emosi. Faras hanya mengedikan bahu dengan bibir yang menyunggingkan senyuman sinis. Oh ya, jika kamu tak mau mengikuti rencanaku, maka aku akan menceraikan Yura. Artinya kamu menjadi penyebab hancurnya kebahagiaan Yura, lanjut Faras diiringi kekahan sinis, seolah puas melihat raut penuh sebal dan marah Sofika. Kamu orang paling jahat yang pernah ku kenal. Sofika berkata penuh penekanan. It's me, sahut Faras tanpa rasa bersalah, yang membuat Sofika semakin sebal saja. Pikirkan baik-baik, apakah kamu akan menjadi penyelamat untuk 3 hubungan, atau sebaliknya? Akan menjadi penghancur 3 hubungan, ujar Faras dengan senyuman licik. Sofika diam membeku, merasa tertekan dan semakin gelisah. Aku akan menunggu jawabanmu sore ini juga, ujar Faras, kemudian pergi meninggalkan Sofika yang sedang diliputi kegelisahan. Menyesal aku pernah mengenal kamu, teriak Sofika sambil menatap tajam ke arah punggung Faras. Faras menghentikan langkah kakinya, kemudian membalikkan badan, dan tersenyum dengan penuh ejekan. Kamu sudah ada dalam genggamanku, gumamnya, dan dia kembali melangkahkan kaki. Sofika mengembuskan napas kesal, dia sampai ingin menangis rasanya. Tapi, dia berusaha menahannya sebisa mungkin. Meski tetap saja ada sebutir cairan bening itu yang jatuh dari pelupuk matanya. Sialan kamu, gumam Sofika. Dan hari itu, Sofika hanya mengurung diri di dalam kamar, memikirkan apa yang akan dilakukannya. Hingga akhirnya, dia tersenyum penuh keyakinan. Baiklah, aku sudah menemukan jawabannya, jangan kau anggap remeh Sofika Faras. Ini salahmu yang selalu saja mengusik hidupku, gumamnya, dan sore itu dia menghubungi Faras. Kring-kring, saat Sofika menghubunginya, Faras baru saja keluar dari dalam kamarnya hendak menemui mantan istrinya itu. Dia berhenti melangkah dan merogoh ponsel, kemudian tersenyum licik melihat panggilan dari Sofika. Apa kamu merindukan aku? Sahutnya diiringi kekahan, yang menurut Sofika sangat menyebalkan sekali. Dari tempatnya berada, Sofika mendesah kesal. Namun sebisa mungkin dia bersikap tenang. Meski, sebenarnya dia sangat ingin sekali memukul Faras. Sesaat kemudian bibirnya tersenyum licik. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat ini.
Temui aku di tepi danau, sekarang juga. Tut-tut. Sofika menutup panggilan tanpa menunggu Faras menjawabnya. Sementara di tempatnya berada, Faras meremas ponsel dengan rasa kesal. Karena Sofika seenaknya menutup panggilan tanpa menunggunya menjawab. Padahal, dia sangat ingin sekali mengejek, mengatai dan menggoda mantan istrinya itu. Faras mengayunkan kaki menuju ke danau buatan yang menjadi salah satu daya tarik resort milik Sofika. Sesampainya di tepi danau, Faras celingukan mencari keberadaan sang mantan istri, dan dia harus menelan kecewa karena tak menemukan sosok Sofika di sana. Cek di mana dia? Apa dia sedang mempermainkan aku? Gumamnya, dengan mata masih beredar mencari Sofika ke segala sudut yang bisa dia jangkau. Namun, tetap saja dia tak dapat menemukannya. Puk, hah. Faras terperanjat kaget merasakan ada yang menepuk punggungnya. Vika. Setelah Faras menoleh dan melihat siapa pelaku yang mengagetkannya, Sofika memasang wajah malas. Iya, aku siapa lagi? Lalu melenggang duluan yang diikuti Faras. Faras menyejajarkan langkah kakinya dengan Sofika. Apa kamu sudah setuju? Tanyanya dengan keyakinan penuh. Sofika setuju. Ayo duduk di sana. Sofika menunjuk ke suatu arah dengan telapak tangannya tanpa menghiraukan perkataan Faras. Tak ditanggapi oleh Sofika, Faras memasang raut masam karena kesal. Sofika duduk di tepi danau tepat di bawah sebuah pohon yang rindang. Matanya menatap lurus ke depan, di mana beberapa pasang angsa putih tampak bahagia dengan pasangannya. Faras duduk di sampingnya. Apa jawabanmu? Rasanya Faras sudah tak sabar mendengar jawaban dari Sofika. Segitu tidak sabarnya kamu, Kak, ujar Sofika dengan nada malas. Aku tak sabar ingin menjadi suamimu kembali. Aku ingin memperbaiki kesalahan yang pernah kubuat. Aku ingin menunjukkan kalau aku bisa menjadi suami yang baik untukmu, ucap Faras dari lubuk hati terdalamnya. Seharusnya, Sofika merasa bahagia mendengar perkataan Faras saat ini. Faras mengucapkan cinta kepada dirinya sebagai Sofika, bukannya putri. Tapi, hatinya tak merasakan itu. Karena dia sadar, rasa cinta Faras datang setelah dirinya menjadi cantik secara fisik. Menurutnya Faras tidak tulus. Aku sama sekali tak tersanjung, tak bahagia dan ingin mendengar hal ini darimu. Sofika menoleh ke arah mantan suaminya itu. Kenapa? Padahal aku tahu betul kalau kamu sangat mencintai aku, ucap Faras. Dia merasa harga dirinya jatuh. Hei, itu dulu ya. Saat aku bodoh dan tolol. Sekarang, aku sudah cerdas sehingga tak mau menjadi istrimu, kekeh Sofika yang syarat dengan ejekan. Faras mengepalkan tangan menahan emosi mendengar perkataan Sofika. Baiklah, kuanggap perkataanmu karena kamu sedang marah kepadaku. Aku memaafkanmu, ucap Faras tak tahu malu. What? Sofika menggelengkan kepalanya, merasa heran dengan sikap pria di hadapannya ini. Semakin kesini, dia jadi semakin muak saja rasanya. Faras sangat menyebalkan. Bicara denganmu sungguh menguras emosi, cibir Sofika. Faras hanya menanggapi dengan mengedikan bahu. Aku mau mengajukan syarat, ujar Sofika mulai masuk ke topik tujuan. Apa? Faras langsung antusias. Bolehkah Arfa saja yang menjadi muhalil, bukannya Haidar? Tanya Sofika. Faras menatap Sofika tajam, dan Sofika balas menatapnya. Tidak bisa, jawab Faras dengan tegas. Bukan tanpa alasan dia memilih Haidar. Menurutnya, Haidar sangat mudah dikontrol. Karena, dia punya hutang budi, terlebih Haidar punya kesetiaan dan tak mungkin berkhianat menurutnya. Dia sangat mengenal asistennya itu sejak lama. Sedangkan Arfa, lelaki itu adalah adik Ali dan teman Sofika. Bisa saja mereka sekongkol, dan malah tak sesuai harapannya. Dia tak mau, Sofika menikah lagi dan akhirnya tak cerai, sehingga membuatnya kehilangan wanita itu, yang saat ini dia cintai. Juga, dia tak mau kehilangan asetnya untuk membantu perkembangan bisnis yang nyaris gulung tikar saat ini.
Kenapa? Kan sama saja, ujar Sofika kesal. Beda, aku lebih percaya Haidar daripada temanmu itu, tegas Faras. Haha, bagaimana kalau ternyata Haidar jatuh cinta kepadaku? Atau sebaliknya aku yang jatuh cinta sama dia? Ejek Sofika. Tak mungkin, Faras kembali berkata dengan penuh keyakinan. Alasannya, Sofika terkekeh. Haidar sudah punya pacar, dia tak mungkin mencintai kamu. Haidar orang setia tak akan berkhianat kepadaku, jawab Faras dengan berapi-api. Sofika terkejut mendengar kenyataan baru. Artinya, aku akan jadi pelakor dan merusak hubungan Haidar dengan pacarnya. Sofika mendengus sebal. Begitulah, tapi itu bukan masalah. Karena pacar Haidar sudah tahu rencana ini dan setuju, ujar Faras. Kenapa aku merasa orang-orang yang ada di sekelilingmu itu pada gila ya? Sinis Sofika. Sudahlah, sekarang lebih baik katakan apa keputusanmu. Rasanya Faras sudah tak sabar. Aku sudah memikirkan baik-baik, dan aku... Sofika mengembuskan napas pelan, semoga keputusanku benar, gumamnya dalam hati. Faras memasang telinga, dan menajamkan pendengarannya. Aku setuju, tapi dengan satu syarat, ucap Sofika diiringi embusan napas berat. Mata Faras berbinar senang mendengar perkataan Sofika. Apa syaratnya? Katakanlah. Tampak sekali Faras antusias, dia menatap Sofika lekat dengan bibir tersenyum cerah. Aku ingin, dan Faras terkejut mendengar permintaan Sofika.